Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, tidak bosan-bosannya kita bercerita tentang keunggulan. Tidak boleh kan menceritakan kejelekan orang. Keunggulan pembangunan-pembangunan di Indonesia, khususnya yang Aki tahu di Jawa Barat. Kenapa Ki? Terlalu lokal katanya. Gak apa-apa, ini inspirasi saja karena memang Aki tidak tahu. Karena Aki itu bertugas di pusat pun hanya sekitar 10 bulan ya. Jadi Aki memang pemain Persib, bukan timnas begitu. Hanya mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi kepada kita. Cerita tentang Kang Aher tidak habis-habisnya. Bila kemarin yang pertama Pak Aher itu adalah naiknya dengan sesuatu yang cukup fenomenal. Kemudian kemarin pembangunan fisik yang cukup bersejarah ya. Sampai Aki sebutin satu persatu. Dan kemudian di bidang non fisik. Nah, Aki suka sebut bahwa Pak Aher itu tidak terlalu kemana-mana tapi ada di mana-mana. Kenapa? Karena perwakilan-perwakilan dalam non fisik itu adalah ada di desa dan lain sebagainya. Yang pertama, tentang perhatiannya terhadap posyandu, ya, pos pelayanan terpadu, karena ini cukup fenomenal. Posyandu zaman Kang Aher yang pertama adalah harus bagus secara mekanisme, harus bagus secara prosedur, harus bagus secara kaifiah atau pelaksanaan, sehingga Pak Aher membentuk adalah pendamping posyandu. Kalau tidak salah tiap kecamatan. Pendamping posyandu ini dilatih untuk mendampingi bagaimana posyandu supaya lebih bagus. Hanya sayangnya mungkin ilmunya tidak terlalu dalam karena memang kawan-kawan yang direkrut ini terus dilatih ya. Tapi sejarah-sejarah awalnya sehingga kadang-kadang ada yang mengikuti arus gitu. Jadi istilah Pak Hertog menjadi kamu itu harus menggelindingkan roda, tiba-tiba rodanya sudah menggelinding, padahal roda itu harus didorong supaya cepat naik karena roda butut ya gitu lah. Ada juga pendamping yang seperti itu, tapi yang banyak, yang bagus juga banyak. Nah, selain daripada sebagai pendamping bagaimana tentang keilmuannya posyandu, Pak Aher juga salah satu yang ya kalau menurut Aki sejarahnya secara eksplisit baru, yaitu yang disebut dengan biaya revitalisasi posyandu. Itu berapa tahun? Itu bagus sekali ya. Revitalisasi posyandu ini adalah bagaimana memberikan biaya operasional. Uangnya tidak begitu besar, hanya kurang lebih 1.750.000 per posyandu. Tapi silahkan hitung berapa ribu posyandu yang ada di situ. Dan suntikan itu akan membuat geliat dan gairah bagi para kader, bagi para pelaksana dan lain sebagainya tentang posyandu itu. Jadi posyandu itu diberi satu bimbingannya, pembimbing, disebutnya pembimbing posyandu, dan kedua diberi biaya revitalisasi posyandu. Itu zamannya Kang Aher. Kemudian yang kedua juga ada TPD. Nah, TPD ini tenaga penggerak desa. Aki yang bersama beliau biasa begitu katanya dengan dinas-dinas itu, kepala dinasnya ngobrol di Pakuan. Aki juga termasuk salah satu dan yang cukup sering. Karena memang Aki sudah bilang sebelumnya Aki dengan gubernur-gubernur sebelumnya Aki hanya sebagai staf, hanya sebagai kasih, hanya sebagai kabid. Sedangkan dengan Pak Aher Aki adalah pimpinan. Jadi langsung hubungannya langsung gitu. Nah, ini diceritakan sama Aki. Jadi tips advokasi kita jangan berbicara ABS, asal Bapak senang. Ketika Aki ditanya oleh Pak Aher bagaimana keadaan program, kata Aki adalah memprihatinkan. Bahkan Aki waktu itu sambil berkata, hancur lah Pak. Kenapa hancur? Karena setelah otonomi daerah itu Pak, petugasnya adalah dipindah-pindah.
Jadi sangat berkurang. Ada yang jadi Satpol PP, ada yang promosi jadi camat. Wajar lah, karena itu yang dicari. Tapi bagaimana penggantinya? Nah, ini perhatian kabupaten kota itu kecil. Akhirnya bagaimana peran kita? Kata Pak Aher. Karena Pak Aher memberikan perhatiannya itu adalah setelah Aki laporan dengan Pak Budiono waktu di Bekasi. Akhirnya ya kita coba aja Pak bagaimana. Itu berarti ada perwakilan provinsi tentang KB. Itu baru. Karena biasanya PLKB itu kan punya pusat. Atau tidak itu punya daerah. Punya daerah juga belum banyak waktu itu. Adalah Bogor, Subang. Tapi ini punya provinsi. Belum ada itu. Ya. Dan jumlahnya cukup signifikan. Berapa jumlahnya? Nah ini jumlahnya adalah... waktu Aki ya 2 tahun itu 1.380 dan dilanjutkan oleh Pak Gilar karena pada saat Bu Patona tidak ditambah zaman Pak Gilar sampai jumlahnya sampai 2.000. 2.000 itu bukan sedikit. Walaupun bulannya hanya sekedar 500.000, bukan tinggal lihat dari uangnya dan lain sebagainya karena itu relatif terus naik ya. Sampai sekarang juga masih ada karena itu dihentikan sebagian oleh Pak Ridwan Kamil pada waktu itu. Nah ini yang ketiga juga Pak Aher membangun Motekar, motivator keluarga sejahtera, Motekar, ya. Jadi para motivator itu ciptanya kenapa? Karena itu adalah kekerasan dalam perempuan, kepada perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak. Sebetulnya petugas-petugas itu adalah kampanye agar itu tidak terjadi. Dan banyak itu, ya. Ada di tiap kecamatan walaupun tidak sebanyak TPD. Jadi Pak Aher itu memang tidak terlalu kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Banyak lagi ya. Jadi beliau itu sangat concern kepada kehadiran. Itu kan dalam pergantian kepala dinas kesehatan provinsi saja dari Pak Hanirono yang bersama Aki dilantik pindah ke rumah sakit Al-Ihsan ya. Jadi sama eselonnya sebelum Pak Komar, karena Pak Komar itu yang menggantikan adalah kepala KB Bogor pindah ke ke provinsi menjadi rumah sakit Al-Ihsan menggantikan Pak Hanirono. Tapi di dinas kesehatan fenomenal itu adalah Bu Lucy, Dr. Lucy ya, Akmal. Itu adalah kepala puskesmas Pamanukan waktu Aki masih di Subang. Itulah pergerakan di non fisiknya ditambah lagi dengan pergerakan dari PKK-nya yang cukup signifikan. Itu zaman-zamannya Kang Aher. Kalau ada hal-hal paling sensitif misalnya itu segera diskusi. Aki sering dipanggil ke Pakuan. Pak Aher itu kan kadang-kadang acara mendadaknya banyak nih. Aki pernah dipanggil jam 4. Kata ajudan, tunggu Bapak akan jam 4 datang ingin ketemu Pak Rukman. Siap. Setengah 4 aja sudah ke sana. Harusnya kan begitu biasa. Ternyata datang jam 8 malam. Ada 9 malam apa. Katanya adalah di Cianjur apa di mana dibelokkan dulu ke ke Muludan katanya. Diminta itu mendadak. Begitulah cara-cara kerjanya. Jadi Aki sangat lama dengan beliau bahwa cara fisik non fisik lagi bagaimana pembinaan kepada para kepala dinas itu di Pakuan itu ada pengajian Rabu subuh jam 5 setelah sholat bersama lalu ada pengajian ya orang Bandung lah dekat. Aki kan dari Ciwidey, pernah ikut sekali 2 kali, izin aja Pak, saya mah dari Ciwidey. Jadi kalau dari Ciwidey harus berangkat jam 3, itu ya mohon maaf aja mungkin kami tidak sering ikut. Nggak apa-apa Pak Rukman, nggak apa-apa kata. Jadi Aki adalah paling malas dalam pengajian itu. Ini mohon maaf ya. Itu saja dulu tentang fisik. Jadi sekali lagi fisik Pak Aher itu adalah non fisik itu diantaranya adalah posyandu, TPD, kemudian Motekar dan lain sebagainya yang perhatiannya menjadi penggerakan di tingkat bawah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.